Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang Markus 9 ayat 43 sampai 48. Markus 9 ayat 43-48. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami. Kami pada malam hari ini ingin mendengar nasihat Roh Kudus tentang firman Tuhan Markus 9 ini Tuhan. Urapi Tuhan kami Tuhan dalam mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka firman Tuhan di Markus 9 ayat 43 sampai 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 46 ayat 46, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan kau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, di sini ada 3 organ yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu tangan, kaki, dan mata. Penyesatan di dalam tangan, kaki, dan mata. Kalau kita bicara tangan yang disebutkan pertama, tangan bicara tentang apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang kita pegang, kita gunakan tangan kita setiap hari. Nah, makanya dibilang, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Kalau sesat artinya apa? Memberontak terhadap jalan yang dianjurkan. Ya, kalau kita sesat di hutan, kita tidak tahu arah kemana. Padahal anak Tuhan sudah tahu arahnya kemana hidupnya, karena arah hidupnya adalah di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan Dia sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau tangan kita memberontak terhadap Tuhan, kita menjadi sesat. Contohnya melakukan dosa, ya, tidak melakukan kehendak Tuhan. Mungkin dia tidak mau berbuat dosa, tapi dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti apa? Tidak mau menginjil. Kan kata firman Tuhan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, tapi dia nggak mau. Itu juga harus dipertanyakan. Tangan itu bisa buat menginjil juga. Ya, dengan tangan itu kita bisa membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, tangan itu bicara juga apa yang kita pegang sehari-hari yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, yang bisa juga dosa juga. Ya, bisa juga karena bukan berbuat dosa, tapi kita memegang handphone kebanyakan, ya, melihat sistem hiburan. Memang bukan dosa, tapi kita melihat segala media-media yang banyak membuang-buang waktu, tidak dengan Tuhan, tapi bukan dengan Tuhan, tetapi dengan orang-orang yang mungkin yang menciptakan hiburan tersebut, ya. Nah, jadi itu tangan. Demikian juga kaki. Kaki ini juga tidak berjalan di jalan-jalan Tuhan, memberontak. Jadi kaki ini melawan jalan-jalan Tuhan. Kaki ini melangkah ke arah-arah yang Tuhan tidak senang, tidak kehendaki, ya. Dan kaki ini juga berhubungan, tadi sudah berhubungan dengan dosa. Kaki ini juga berhubungan dengan tidak melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, tidak mau menginjil, ya. Ada orang yang disuruh Tuhan untuk dilayani, untuk keselamatan, tetapi tidak mau. Kaki ini lebih bagus di rumah tidur. Nah, itu tidak baik. Nah, jadi ini berhubungan dengan penyesatan. Jadi penyesatan itu juga bisa berhubungan dengan di bagian organ kaki.
Yang ketiga di bagian organ mata. Mata ini apa yang menjadi kita lihat sehari-hari, karena mata itu kan fungsinya untuk melihat. Kita melihat bukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan suruh, tapi kita melihat hal-hal yang dunia mau kita lihat, ya. Sistem-sistem dunia, ya, dosa, atau melihat segala sesuatu yang dilarang Tuhan, melihat segala sesuatu yang buang-buang waktu atau buang-buang energi, ya. Melihat sesuatu hal yang bersifat fana, tidak melihat jiwa-jiwa, ya, yang terhilang, ya, melihat kekekalan, ya, itu juga. Karena apa konsekuensinya? Neraka lah hukumannya. Karena Tuhan menghendaki tubuh kita ini tidak masuk ke dalam neraka. Tubuh kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Maka itu kita sebenarnya tangan, kaki, dan mata ini seharusnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi di sini ada neraka, yang neraka itu real, di mana ulatnya tidak akan mati. Saya membahas ulat ini dulu. Ulat adalah binatang kecil, ya. Kalau kita lihat di daun, binatang yang sangat lemah, gampang sekali bisa kita musnahkan, ya, dengan kita pencet dan sebagainya, kita injak. Tapi ulat ini tidak mati di dalam neraka. Justru ulat ini mempunyai kuasa yang luar biasa untuk menyakiti manusia yang berdosa dan yang tidak bertobat, ya. Dan di situ dikatakan juga apinya tidak akan padam. Artinya apinya nyala terus, menyiksa manusia-manusia yang berontak, yang berbuat dosa, yang tidak mau bertobat. Jadi kita harus sadar, ya, takutlah kepada Tuhan yang kudus, lakukan perintahnya, dan lakukanlah kehendaknya, dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan, ya. Dan jangan lagi menyesatkan tangan, kaki kita, mata kita yang sudah ditebus oleh Tuhan ini untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami syukur Tuhan, perintah-Mu Tuhan keras pada malam ini supaya kami mempergunakan organ-organ anggota tubuh kami untuk kemuliaan-Mu, untuk dipakai sesuai kehendak-Mu. Tangan, kaki kami, mata kami mau Tuhan, yang sudah Engkau tebus, tubuh, jiwa, roh kami yang seluruhnya Engkau sudah tebus dengan darah-Mu yang suci kudus di atas kayu salib. Ini yang menjadi milik-Mu. Kami ingin Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu mempergunakan anggota tubuh kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami terus-menerus dengan urapan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom.